أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. اللهم صل على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد, Bapak dan hadirin sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang hikmah dari kitab Al-Hikam, yang pada malam ini kita coba masuk satu tema yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Tema berkaitan dengan madah, dengan pujian. Temanya itu insyaallah. Tapi sebelum itu, tema hikam malam ini itu kita mendapatkan jawaban kenapa umpamanya di dalam sholat itu diharuskan kita, ya makasih, membaca suratul Fatihah yang di dalamnya ada ayat penting yang berkaitan dengan tema malam ini. Kita semuanya tahu Fatihah, dari mulai anak-anak sampai orang tua, wanita maupun pria, semuanya tahu Fatihah, karena memang menjadi bagian penting dari kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan sholat tidak akan bisa atau tidak sah sholatnya kalau tanpa Fatihah. Kita tahu ayat yang berbunyi Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdu itu pujian, kemudian lillah, milik Allah. Jadi di awal praktek sholat kita itu sudah menggunakan kalimat itu, Alhamdulillah, pujian milik Allah. Nanti insya Allah nyambung dengan kajian kita malam ini. Di sholat rakaat pertama itu kita baca itu, untuk diawali dengan doa iftitah, dan setiap rakaat kita membaca itu, Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Lalu ketika kita bangun dari ruku, ya, dari ruku, apa bacaannya? Sami Allah liman hamidah. Allah mendengar liman hamidah, kepada orang yang memujinya. Kemudian kita baca apa? Rabbana lakal hamd. Ya Rabb kami, gitu ya, bahwa pujian adalah untukmu. Itu di bangun setelah ruku. Kemudian ditutup sholat kita dengan tahiyat. Tahiyat itu
At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyah itu penghormatan. At-tahiyah itu penghormatan. Kemudian untuk siapa penghormatan itu? Lillah. Jadi dari mulai awal dibuka lillah, ya, pujian itu, kemudian di akhir sama juga lillah. Nah, kan? Jadi bertemu tuh sudah. Ya, kenapa kemudian malam ini kita bahas tentang pujian? Karena memang di sholat itu sudah ikrarkan kita bahwa, mengikrar kita bahwa kemudian pujian itu memang milik Allah. Sehingga dengan demikian ada sikap mental yang terbentuk dari sholat ke sholat itu adalah berarti kita ini apapun yang kita lakukan, prestasi yang kita lakukan, perangai yang kita lakukan bukan untuk dipuji, gitu ya. Tujuan kita buat itu, gitu. Adapun kemudian orang memuji, lain cerita. Maka dari ini perlu ada hikam ini, gitu. Karena kita nggak bisa batasinya jangan puji dong, nggak bisa. Pasti mereka itu ya ada mujinya, gitu ya. Di sini bapak-bapak ada rajin olahraga pagi, gitu kan. Bahkan kalau yang rajin itu kan tentu banyak orang puji, bapak ini rajin olahraganya. Nah itu gitu ya. Dan kita nggak bisa, jangan pak, jangan puji pak, jangan ya, nggak bisa gitu. Ya nggak bisa kita ngalangin orang untuk nggak memuji, gitu ya. Pemanya, pak, bapak ini suaranya bagus gitu kan, sesuai juga jangan pak, nggak bisa gitu. Nah karena itu ketika kita nggak bisa mengatur orang lain tidak memuji, karena sebetulnya pujian milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nah hikam ini berlaku, hikam ini untuk itu, gitu, ya. Hikam ini untuk itu. Jadi nanti pujian orang itu kita tempatkan proporsinya itu tepat, gitu, ya. Ini luar biasa memang, ya. Dan tema pujian ini kan apa ya? Mungkin satu bagian atau satu bagian dari kehidupan sosial, itu ya. Kita pun nggak mungkin juga kan membatasi itu, atau mungkin tidak ada pujian, nggak juga, tetap ada, tapi kemudian proporsinya masih tepat. Ini mengatur bagaimana tata kehidupan sosial kita, gitu ya. Baik, kita masuk jadinya ke hikmah yang pertama, ya, di apa namanya? Kalau nanti ketemu kebetulan ada kitabnya, silakan dibuka nih di bab ke-15 sebetulnya di kelompok hikam. Tapi ada yang memang nggak dibabkan hikam, untuk tergantung penulisnya, tergantung pensyarahnya. Kebetulan ini masuk situ. Baik ya. Baik, yang pertama nih di bab ini maksudnya, ya. Kalau di hikmahnya itu hal hikmah ke 142, ya, 142. Nah, gimana bunyinya? Bunyinya begini. Sebentar, ya. Bunyinya adalah an-nasu. An-nasu berarti manusia di sini. Yamdahunaka, memujimu. Lima yadhunnuna fika, ya, orang memujimu. Lima yadhunnuna fika, yadhunnun itu dugaan, ya, dugaan. Jadi orang memuji kita itu menduga sebetulnya, ya, dengan dugaan, ya, fika, pada dirimu. Itu. Jadi kita kalau mendapatkan pujian orang, gitu, kita tempatkan pujian itu sebetulnya
Dia cuma dugaan doang. Ya, cuma dugaan doang. Kalau dugaan bisa iya, bisa tidak. Ya, bisa iya, bisa tidak. Sehingga karena bisa iya, bisa tidak, boleh jadi salah dalam memujinya. Kan dia kan yang cuma yang dilihat, yang terlihat saja, sementara ada bagian yang tidak terlihat, gitu ya. Ada bagian yang tidak terlihat dari kehidupannya, gitu ya. Setiap orang tuh begitu. Ya. Jadi an-nasu yamdahunaka lima yadhunnuna fika. Maka dari itu, ini nasihat beliau. Fakul anta dhaman linafsika lima ta'lamuhu minha. Ini apa namanya itu resepnya. Karena memang mereka itu memujinya adalah dengan dugaan, menduga-duga itu. Maka ketika mereka memuji begitu, fakun anta daman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Sehingga apa? Kalau orang mencela begitu, karena gini, penyakit pujian atau dipuji itu, karena memang kita sebagai makhluk yang memang sebetulnya dicela juga permasalahan kita tuh. Dipuji juga begitu. Dipuji juga begitu. Sehingga memang perlu gitu supaya memang apa? Supaya hidung kita tuh nggak terbang ketika dipuji. Maka yang disampaikan oleh beliau, oleh Syekh Athaillah ini adalah fakun anta daman li nafsika lima ta'lamu minha. Nah, jadi kita tuh ketika begitu kan sebetulnya yang tahu kita tuh kita sendiri kan. Yang tahu kita tuh ada kita sendiri, orang lain nggak tahu itu. Kelihatannya baik, kelihatannya, tapi sesungguhnya yang tahu kita adalah kita sendiri. Maka dari itu, supaya nanti tetap walaupun dipuji itu tidak berdampak dulu kepada kita, nah kita lakukan, kata beliau, celaklah diri kita, gitu. Ya, kita menjadi itu, gitu. Ya, sehingga seimbang kita ketika dipuji enggak kemudian jadinya bangga diri gitu, tapi justru kebalikan. Ya, bahkan kita mengatakan mudah-mudahan khairun mimma yadhunnun, mudah-mudahan kita lebih baik dari apa mereka sangka dan duga gitu, begitu ya. Ini luar biasa nih resepnya ya. Itu begitu diantara, kalau misalkan ada dan kemudian nggak ada, dalam hati nggak tahu dia itu kan, nggak tahu. Padahal ya Allah, seandainya Allah tidak menutup keburukan, udah nggak ada pujian sebetulnya sih. Kenapa? Karena ditutupnya sama Allah tuh, mereka nggak tahu jadinya ya tentang kita tuh siapa gitu. Itu ya Bapak ya dan hadirin semuanya. Sehingga dari hikmah ini yang ke-143 itu kita jadi tahu begini. Sehingga kita semakin apa dengan hikmah ini muncul sikap diri kita adalah kita memang mesti rendah hati gitu. Satu gitu. Ya. Yang kedua, ini kesempatan untuk apa? Untuk introspeksi, ngaca ke dalam gitu. Ketika orang muji, emang iya, gitu ya, emang iya.
Jadi kita kan ada kesempatan itu, kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melihat ke dalam, itu, melihat ke dalam. Kadang-kadang bahkan orang yang namanya pujian kadang jadi racun kan gitu, ketimbang mungkin kritikan kan gitu ya. Nah untuk itu ketika begitu justru malah ketika dipuji, iya gitu ya, kayaknya enggak gitu kan. Jadi ada kesempatan introspeksi diri gitu ya, kalau ada itu. Kemudian berikutnya, sehingga dengan demikian kita nggak bisa larang sekali lagi yang memuji orang, nggak bisa, memuji kita nggak bisa. Maka dari itu justru kita nggak terpengaruh tuh dengan pujian itu. Itu nanti kita akan ketemu di mudah-mudahan hikam kita sampai apa yang kita siapkan selesai. Ini akan ketemu di hikmah yang terakhir nih. Jadi kita tuh nggak terpengaruh dengan dipuji nggak dipuji ya rajin, dipuji nggak dipuji ya terus saja begitu, ya nggak terpengaruh. Kenapa? Karena mereka itu memujinya adalah dengan sangkaan dugaan, nggak sebenarnya, nggak tahu yang apa aslinya kita tuh kayak apa, nggak tahu. Nah kemudian berikutnya hikmah dari ini adalah fokus pada perbaikan diri. Fokus perbaikan diri, kita nggak peduli dipuji seperti apa gitu kan. Nah itu, jadi ini yang membuat kita menjadi muslim itu mandiri, nggak dipengaruhi oleh faktor eksternal gitu, faktor luar kita. Ya kita ya dipuji begini, nggak dipuji ya begini gitu ya. Itu jadi faktor eksternal. Istilahnya ada teori motivasi di psikologi, di pendidikan ada motivasi ekstrinsik, ada intrinsik gitu ya. Nah ini tuh adalah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik gitu, dari dalam, bukan dari luar. Jadi kita sekarang rajin sholat ini bukan karena pengaruh dari luar, karena kita sendiri gitu ya. Itu sebetulnya ini hikmah ini untuk memperbaiki itu. Nah satu, ini masih tema itu. Yang kedua pun hikmah yang kedua juga sama. Nah ini kita lihat nih, ini lebih spesifik. Bagaimana seorang mukmin dipuji, ya? Bagaimana seorang mukmin itu dipuji? Jadi lebih spesifik. Kalau tadi umum-umum saja, kalau sekarang lebih spesifik, lebih khusus. Kenapa kemudian akhirnya nilai pujian? Dan kita lihat seorang mukmin kayak apa? Nilai pujian dari orang tuh seperti apa nilainya? Al-mu'min idza budiha istihya min Allah. Ya, seorang mukmin itu bila dipuji itu malu kepada Allah. An yuthna alaihi biwasfin la yashhaduhu min nafsihi. Jadi ketika dipuji itu langsung seorang mukmin itu dia menggantungkan dirinya berkait erat dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat, yang maha tahu tentang orang yang dipuji. Bagi mukmin itu begitu. Sehingga apa? Istihya, malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu muncul sikap malu dalam diri seseorang ketika dipuji. Ini mukmin itu begini cirinya. Gitu. Jadi ketika dipuji itu malu. Gitu. Kenapa? Karena memang la biwasfin la yashhaduhu min nafsihi. Karena sifat yang disebut tadi puji tadi sebetulnya kita nggak punya. Kita tuh nggak ada gitu. Kita nggak punya itu. Karena sejatinya yang tahu kita itu adalah Allah. Makanya dari itu malu, muncul rasa malu ketika dipuji itu. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu ya sikapnya. Jadi orang mukmin itu spesial memang. Dia kalau misalkan perilakunya pada beberapa sikap yang memang ada pada diri manusia. Mukmin memang punya begitu. Kenapa? Karena memang erat kaitan antara seorang mukmin dengan yang diimaninya dengan Allah. Itu sebetulnya. Sehingga muncul istihya, ya, malu, rasa malu kepada Allah. Dan ini malu ini wah keren, ya, keren, gitu kan? Kerennya kenapa? Karena inilah diantara pokoknya perkataan malaikat Jibril kepada Rasulullah, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jadi malu itu adalah itu yang membentengi diri. Kalau kamu nggak malu, berbuat semaumu, gitu. Artinya berarti ada malu dalam diri kita. Ini yang menghalangi perbuatan-perbuatan yang kemudian bisa jadi umpamanya asal berbuat gitu, ya. Sehingga ini yang mengatur kita. Itu rasa malu ini, ya, rasa malu ini. Sehingga sekali lagi dari ini semuanya dibentuklah sikap, ya, sama dengan yang sebelumnya. Begitu ada kerendahan hati, itu begitu, ya. Jadi semakin dipuji semakin rendah hati, nggak jumawa gitu, ya, nggak jumawa, semakin hati, karena dia menjadi itu, karena ada dalam dirinya rasa malu kepada Allah, semakin rendah hatinya. Kemudian introspeksi, ya, karena memang sekali lagi segala pujian itu harus menjadi alat untuk mengaca ke dalam, ya. Kalau kita bercermin kan, apa namanya bercermin itu? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana engkau telah memperbaiki penciptaan, gitu, aku maka fahassin khuluqi, perbaikilah akhlak. Dengan bercermin, kenapa? Karena dengan demikian tahu kan. Jadi bukan sekedar mematut-matut tampilan kita, tapi yang lebih dalam dari itu adalah mematut yang ada dalam diri kita, gitu. Ya, jadi akhlak kita jadi baik kan, begitu. Nah ini, ya. Nah tambahannya dari yang sebelumnya adalah, nah ini keimanan yang sejati itu adalah ketika ada rasa malu. Karena al-haya itu minal iman. Malu itu sebagian dari iman, ya, itu, ya. Dan kemudian kita memberi banyak keterangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nah, ya, sehingga sikap-sikap berikutnya adalah, ya, sekali lagi sama dengan yang sebelumnya, tidak mudah terlena dengan pujian, ya, terlena dengan pujian, karena pujian itu membuat kita ngantuk, ya, membuat kita itu ibarat, mohon maaf ya, kerak gitu kan. Kerak itu kan kalau naik pohon, kalau apa ya, tertiup angin sepoi gitu, ya, bisa jadi ngantuk dan bisa jadi jatuh begitu, ya. Coba kalau misalkan sekarang kerak di pohon di goyang-goyang begini kan, gitu, ya, itu dia akan kuat itu megang pohon gitu kan. Itu mungkin ibarat, tapi ya seperti itulah, ya. Kemudian selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Artinya ini semuanya proses untuk apa? Jadi ketika dipuji gitu, justru malah kesempatan berikutnya adalah, ya Allah, dia nggak tahu kita deh, gitu. Tapi mau kita bilang juga, jangan, saya nggak begitu kok, gitu kan. Justru yang baik adalah ketika dipuji itu adalah, ya Allah, jadikanlah hamba menjadi orang yang lebih baik dari apa yang mereka duga, mereka sangka, gitu, ya. Itu, ya. Kemudian menjaga hubungan dengan Allah. Nah, itu hikmah yang kedua, ya, berkaitan dengan malu, dengan pujian ini. Baik.
berkaitan dengan dugaan. Maka dari itu ini luar biasa. Beliau menyampaikan satu hikmah yang ketiga ini, ya, itu mencoba gitu memberikan arahan karena mereka memuji dengan dugaan dan sangkaan. Maka dari itu katanya begini, ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu li dhanni ma indan nas. Kata beliau adalah orang yang, mohon maaf ya, pakai ajhal, pakai tafdil, ya. Ajhal itu biasanya adalah jahal, itu jahlun. Kalau ini ajhal berarti, mohon maaf ya, orang yang paling bodoh itu adalah, itu kan, orang yang meninggalkan keyakinan yang ada pada dirinya, itu ya, keyakinan yang ada pada dirinya, gitu ya, kesangkaan orang, gitu, sangkaan manusia, gitu ya. Itu dikatakan ajhalun nas, kata beliau. Orang yang paling bodoh adalah orang yang kemudian meninggalkan keyakinan yang ada pada dirinya karena sangkaan dugaan orang lain, ya. Sehingga apa? Konteks kaitannya dengan pujian adalah tadi di awal, bahwa pujian mereka adalah dugaan dan sangkaan. Karena yang tahu tentang diri kita adalah kita sendiri, maka ketika begitu berarti, ya sudah, itu memang hubungan sosial saja, kemanusiaan biasa, nggak berpengaruh apa-apa buat kita. Kenapa? Karena kita berpegang, kita adalah apa yang kita yakini, gitu. Bahwa saya ini, katakanlah, ya kita ini, pokoknya enggak seperti yang mereka duga kok, gitu. Lebih, mohon maaf ya, kita ngaca bahwa kemudian kita enggak lebih baik dari apa mereka sangkakan, gitu. Yang mereka puji itu enggak kok, gitu. Itu yang mesti ada dalam diri kita tuh, itu, gitu kata beliau. Mesti itu, gitu. Nggak apa-apa, kita enggak larang mereka untuk memuji kita, enggak larang. Tapi ketika dipuji, maka kita harus berada di bawah pujian mereka itu. Karena itu yang kita yakini, gitu. Kita yakini. Ini sebetulnya hikmah yang dahsyat sekali, gitu. Karena ini nanti larinya ke apa? Ke sikap profil mukmin itu, ya begitu itu. Nanti dia nggak terpengaruh oleh kiri kanan. Yang ada adalah dia coba untuk membenahi diri, begitu. Karena kalau misalkan kita larut dengan pujian mereka, ya ada masalah berikutnya, kita lupa memperbaiki diri kita. Kita lupa memperbaiki diri kita. Kenapa? Karena kita fokusnya ke pujian mereka, bukan ke kita, gitu. Ya, seperti itu. Maka di dalam sholat, sekali lagi tadi, dari awal sampai akhir sholat kita adalah pujian itu lillah, supaya memang iya, kita sholat itu sebetulnya setelah sholat ini terbentuk sikap di mana apa? Di mana semuanya pujian itu untuk Allah, bukan untuk kita, gitu. Ya, bukan untuk kita, itu kan. Nah, jadinya gini. Nah, ini kalau ya, dari hikmah ini, maka kan terbentuk tuh sikap. Sikapnya apa? Terbentuk sikap yakin sama diri kita. Jadi keyakinan itu ada, itu. Ya, itu apa namanya? Jadi kita tidak mudah goyah oleh pendapat orang lain tentang diri kita. Itu luar biasa, yakin banget sama diri kita. Berikutnya, ini, ya. Jadi yang namanya prasangka, itu ya. Jadi kita berarti jangan terpengaruh dengan prasangka, karena prasangka itu jauh dari kebenaran, gitu ya. Bahkan kalau penelitian prasangka itu belum jadi, itu baru awal untuk melakukan penelitian prasangka, gitu kan. Diduga ada hubungan ini, maka diteliti. Oh iya, ada hubungan, gara-gara sering diteliti, kan begitu. Kemudian kebebasan berpikir.
Kemudian kemandirian, yang kemudian dengan punya sikap begitu, maka punya kemandirian. Kita insya Allah gak goyah. Lagi itu baru yang ketiga, ya, biar mudah, biar cepat kelar nih. Ya udah lama soalnya nih kita. Nah, yang berikutnya, kalau memang ini masih ujian ya, karena tema kita malam itu. Yang ke-145-nya, idza atlaqat tanaha 'alaika wa lasta bi ahlin fa'atmi 'alaihi bima huwa ahluh. Kan ada gini, jika pujian diberikan kepadamu, ini kan, idza atlaqat tanaha 'alaika wa lasta bi ahlin fa'atmi 'alaihi bima huwa ahluh. Jika pujian diberikan kepadamu dan kamu tidak pantas menerimanya, maka kembalikan pujian itu kepada orang yang lebih berhak menerimanya. Ya, artinya kita juga ya jangan sampai, karena ini pujian itu sebetulnya untuk hubungan komunikasi di antara kita sebetulnya, ya, karena kan lawan dari pujian pencelaan kan. Ini sebetulnya model masyarakat yang bagus-bagus saja. Pujian itu ada, ya, gitu. Pujian itu ada, bukan bahasa celaan, ya, gitu. Bahasa pujian nggak apa-apa, gitu. Asal memang proporsi aja, gitu, ya, proporsi aja. Kebetulan kita ini kan apa ya, kata guru saya itu. Dia bilang begini, bahwa mohon maaf ini menyebut suku ya, Betawi itu sulit untuk menemukan bahasa pujian. Memuji itu susah menemukannya. Kalau bahasa celaan banyak. Contoh umpamanya dari apa? Dari kepala. Kalau untuk mencela kepala itu banyak kan. Palu pita, palu peyang, palu miring, palu penjol, palu macam-macam gitu kan ya. Mereka hidung juga begitu, itu begini, kuping lu kan gitu kan banyak. Kalau pujian susah. Coba kira-kira pujian apa? Sulit. Bahkan ada ilustrasinya begini. Ada anak gitu ya, sekolah bawa nilai matematika 4. Apa kira-kira dapat dari orang tuanya? Semangat kan? Dan 4 matematika. Jadi apa loh? Gitu kan? 4 matematika. Belajar kan nantinya supaya nggak 4 belajar dapat nilai 8. Harapannya apa coba? Buat pujian dong, ya kan? Nilai 4 tadi celaan, sekarang matematika 8 pujian dong. Datang dia belajar betul, ujian dapat nilai 8. Wah, dia buru-buru ke rumah supaya dapat ujian tadi kan celaan. Wah, katanya 8 nih gitu kan. Mana coba lihat, ya kan? Lihat. Ya. Ini mah katanya 10, harusnya 10, jangan 8 gitu kan. Akhirnya dapat ya anak itu pujiannya, tetap aja celaan. Bapak nih beginian mah 10 ini mah nggak 8 ya. Satu sisi mungkin dia nggak tahu, mungkin itu didikan pola kan, tapi ya itu ada kan gitu. Bahasa celaan banyak, bahasa pujiannya ya, itu kultur sih gitu ya, nggak apa-apa. Cuman maksudnya adalah pujian itu jangan sampai melenakan, membuat kita berubah gitu ya. Maka dikatakan tadi ya, kalau misalkan sekarang kita memuji saja gitu ya. Bahkan kalau misalkan dipuji kita nggak berhak, ya kembalikan saja pujian itu kepada orang yang berhak atas itu, memang ahlinya di situ. Dan orang itu biasanya orang yang tahu bahwa pujian itu kayak apa nggak berpengaruh. Itu yang berikutnya. Ini
Lagi ini kalau tadi adalah mukmin ya. Sekarang orang yang zuhud dan orang yang arif seperti apa ketika dia dipuji? Dikatakan oleh beliau begini. Ya, biar malam ini kelar ini. Ya. Az-zuhad, orang yang zuhud, idza mudihu, ketika dipuji, ya, inqabadu li syuhudihim mustana min al-khalqi. Ketika umpamanya orang yang zuhud tadi, ya, jika dipuji, mereka merasa sempit, nggak nyaman buat mereka, karena mereka melihat pujian itu datang dari manusia. Gitu ya, datang dari manusia. Ketika dipuji itu, ya bagi orang yang zuhud itu, gitu ya, karena datang dari manusia. Kemudian wal arifun, orang-orang yang arif, ya, bijaksana, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, idza mudihu, ya, ketika dia dipuji, ya, in basatu li syuhudihi dzalika minal malikil haqq. Orang yang arif, orang yang berilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ketika dipuji mereka lapang, senang. Kenapa? Karena mereka melihat pujian itu sebetulnya tanda ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau diambil ini, ya, diambil ini. Kalau mau diambil, dipakai adalah ketika dipuji, sikap ini mungkin yang bisa diambil. Kenapa? Ketika dia memuji kita sebetulnya karena ini Allah tandanya gitu sama kita. Itu penting, bukan karena kita, sekali lagi. Bukan karena kita, tapi karena Allah itu kepada kita. Itu yang menjadi apa? Menjadi senangnya di situ sebetulnya. Dan berikutnya, karena harapannya ketika dia memuji kita adalah dia sebetulnya memuji Allah Subhanahu wa taala telah mengubah kita, gitu. Contoh kan, bapak nggak kayak dulu ya, sekarang hijrah, ya kan, sekarang rajin sebagainya. Nah, itu yang kita senang tuh bukan karena kitanya, tapi kenapa? Itu dia sedang memuji Allah sebetulnya, yang mampu mengubah keadaan, gitu ya, mengubah keadaan. Itu yang kemudian kalau kita mau memiliki itu, itulah gitu, Robi, ya, kita jadikan pujian itu sebetulnya kita bersyukur kepada Allah SWT. Itu yang paling penting. Biarkan tentang bahwa kemudian bahwa pujiannya memang dia dugaan, nggak masalah, karena juga nggak mungkin dipaksakan juga. Ya, kita kan nggak mungkin cerita juga tentang keburukan kita sama mereka, nggak mungkin juga kan gitu. Udah, yang diterima saja pujian-pujian itu, tapi yang jelas bahwa mudah-mudahan dengan pujian itu kita semakin semakin ridho, dan Allah semakin ridho. Tandanya ridho Allah adalah dengan pujian itu. Dikatakan begini, mata kunta idza utita basata al-'ata wa idza mana'ta khabatta. Sebentar ini. Ya, mata kunta idza utita basata al-'ata wa idza mun'ita khabadata kalma fastadilla bidzalika ala thubuti tufuriyatik wa adami sidqika fi ubudiyatik. Jadi kapan, bila, ya, kamu merasa senang ketika diberi dan merasa sedih ketika tidak diberi, maka itu adalah bukti bahwa kamu masih seperti anak kecil dan keimananmu belum sempurna, gitu ya. Ini kaitan dengan tadi di awal, bahwa kemudian ya, di awal kita cerita tentang kedewasaan, tentang kemandirian, sehingga nanti ibadahnya dan seterusnya itu subhanallah memang betul-betul mendirikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja barangkali sementara, ya, mudah-mudahan kita bisa lagi pada kesempatan yang akan datang. Dan bagi pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf, insyaallah mudah-mudahan kesempatan lain kita akan sampaikan. Baik, ini saja sementara. Kita tutup dengan tasbih kepala, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.